Eh, kayaknya kemarin mau nonton video materi nggak jadi deh. Kayaknya yang ini rame. Ketemu lagi nih sama kita. Aku Karin. Aku Elizabeth. Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Halo semua, Ketemu lagi nih sama kita. Aku Karin. aku Elizabeth. Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Jadi, karena kemarin kita udah ngebahas materi stoikiometri, sekarang waktunya kita belajar bareng lewat soal-soal latihan yuk. Nah, sebelum mulai, teman-teman coba deh inget rumusnya dulu. Nah, ini adalah 3 rumus yang harus dihafal ketika kalian belajar stoikiometri. Nih, coba dibaca dulu deh sebentar buat ingat-ingat. Soal pertama, 4,6 gram logam natrium direaksikan dengan larutan tembaga, sulfat, CuSO4 sesuai reaksi 2Na plus CuSO4, hasilnya menjadi Na2SO4 plus Cu. Berapa gram massa Cu yang dihasilkan? Nah, sebelum ngerjain, kita harus cari yang diketahui dan ditanyakannya terlebih dahulu. Yang diketahui, massa Na sama dengan 4,6 gram. Reaksinya 2Na plus CuSO4 menjadi Na2SO4 plus Cu. Yang ditanyakannya berapa gram massa Cu. Karena yang diketahui di soal itu massanya Na, jadi langkah pertama yang kita lakuin itu mencari mol Na. Kita pakai rumus M per mm. M itu massa dan mm itu AR dari Na. Lalu kita masukkan angkanya, jadi 4,6 per 23. Hasilnya 0,2 mol. Karena kita udah dapat mol Na, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari mol Cu. Nah, gimana sih cara cari mol Cu? Padahal yang diketahuinya itu hanya AR-nya saja. Cara yang kita gunakan adalah perbandingan koefisien. Di reaksi tersebut, Na memiliki koefisien 2, sedangkan Cu memiliki koefisien 1. Nah, kita menggunakan rumus koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang sudah diketahui. Jadi, dimasukkan angkanya 1 per 2 dikali 0,2 sama dengan 0,1 mol. Jadi, itu merupakan mol Cu. Karena kita sudah menemukan mol Cu, langkah terakhir yang kita lakukan adalah menghitung massa Cu. Rumus yang kita gunakan adalah mol dikali AR. Mol Cu itu 0,1 dikali AR Cu 64. Hasilnya 6,4 gram. Jadi, massa Cu adalah 6,4 gram. Nah, soal yang tadi itu masih tergolong mudah loh. Sekarang coba teman-teman lihat soal yang ini deh. Nah, aku baca ya soalnya. Jadi, pupuk superfosfat dibuat dengan mereaksikan kalsium fosfat dengan larutan asam sulfat. Persamaan reaksinya Ca3PO42 plus H2SO4 sama dengan CaH2PO42 plus CaSO4. Tentukan massa pupuk superfosfat yang terbentuk jika direaksikan 1860 gram Ca3PO42 dengan 10 liter H2SO4 1M. Nah, sebelum kita jawab soalnya, kita cari tahu dulu yuk yang diketahui dan ditanya. Jadi pada soal ini yang diketahui itu ada persamaan reaksinya, ada massa Ca3PO42-nya yaitu 1860 gram, sama diketahui 10 liter H2SO4 1M. Nah, lalu yang ditanyanya ini adalah si massa pupuk superfosfatnya. Nah, sekarang waktunya kita jawab soalnya. Jadi, di soal ini persamaan reaksi yang diberikan ini tuh belum setara. Nah, kita harus menyetarakan dulu persamaan reaksinya. Nah, gimana sih cara menyetarakan reaksi ini? Jadi tuh kita lihat dulu senyawa yang ada di sisi kiri. Nah, di sisi kiri ini diketahui Ca-nya ini ada 3, P-nya ini ada 2, S-nya ini ada 1, H-nya ini ada 2, dan O-nya ini ada 12. Lalu senyawa yang di sebelah kanan ini diketahui Ca-nya ini ada 2, P-nya ini ada 2, S-nya ada 1, H-nya ada 4, dan O-nya ada 12. Nah,
Untuk menyetarakannya, kita harus menyamakan angka di kedua sisi ini. Nah, jadi di sini CA-nya kita tambah 1 ya. Nah, karena tambah 1, jadi kita tulis 2 di CaSO4 karena sebelumnya CaSO4 ini udah ada 1 koefisien. Nah, kita tambah 1 koefisien lagi. Lalu karena koefisien CaSO4 ini berubah menjadi 2, otomatis S dan O ini ikut berubah juga. Jadi S ini menjadi 2 dan O ini menjadi 16. Nah, sekarang kita samain yang di kiri. Nah, yang di kiri ini ternyata S-nya harus disamakan dengan S yang di kanan, makanya kita kalikan dengan 2 agar hasilnya sama-sama 2. Nah, lalu 2 ini akan ditaruh di H2SO4, dimana karena kita taruh di H2SO4, maka S dan O-nya juga akan ikut berubah. Jadi hanya berubah menjadi 4 dan O-nya berubah menjadi 16. Nah, setelah kita lihat angkanya sekarang keduanya ini udah setara. Nah, sekarang kita mau hitung nih. Jadi, karena di soal ini diketahui si massa Ca3PO42-nya, maka kita bisa cari molnya si Ca3PO42. Nah, pertama kita cari MR-nya dulu nih teman-teman. Jadi di sini kita dapat MR-nya ini 310. Lalu setelah kita dapat MR, kita baru bisa cari si molnya. Nah, ingat rumus mol itu kalau ada gram ini adalah massa dibagi MR. Jadi masanya kan diketahui 1860, lalu dibagi dengan MR yang tadi kita dapat, yaitu 310. Lalu akan dihasilkan 6 mol. Nah, selain mol Ca3PO42 yang bisa kita cari, kita juga bisa cari mol si H2SO4 loh. Karena di soal diketahui 10 liter dan 1 molaritas H2SO4. Maka kita bisa ketahui molnya si H2SO4 dengan rumus Mn sama dengan volume dikali molaritas. Nanti hasilnya akan kita dapatkan 10 mol. Nah, sekarang kita sudah mengetahui 2 mol. Nah, di sini berbeda dengan nomor 1, di mana nomor 1 ini hanya diketahui 1 senyawa. Sedangkan pada soal yang kedua ini diketahui 2 senyawa. Maka dari itu kita menggunakan rumus MBS. Nah, jadi teman-teman, kalau misal bingung lihat soalnya, teman-teman coba mulai dulu dengan diketahui dan ditanya supaya nanti gak bingung antara menggunakan stokiometri sederhana dan yang MBS. Nah, stokiometri sederhana ini yang tadi ya, yang nomor 1, sedangkan MBS ini yang nomor 2. Nah, sekarang kan kita udah ketahui mol, 2 mol ya, 2 senyawa. Nah, si Ca3PO42 nya ini 6 dan 2SO4 nya ini 10. Nah, terus gimana cara kita menentukan si pembatasnya? Nah, jadi untuk menentukan pembatasnya itu coba kita kalikan masing-masing. Misal kita mau cari si senyawa Ca3PO42. Nah, kalau misal pakai perbandingan berarti kan 1/2 dikali 10 itu hasilnya akan menjadi 5. Sedangkan kalau kita pakai yang 2H2SO4 ini berarti 2/1 dikali 6. Nah, itu hasilnya akan menjadi 12. Nah, kalau misal kita kurangkan dari mol yang awal 6 dan 10 dengan 5 dan 12, 10 dikurang 12 ini akan menghasilkan min 12. Sedangkan kalau pakai rumus MBS ini gak boleh ada yang hasilnya negatif. Makanya kita jadikan 2H2SO4 ini sebagai reaksi pembatasnya. Nah, di sini kita
jadikan 2H2SO4 sebagai reaksi pembatas. Nah, tadi kita sudah dapat Ca3PO42-nya. Kalau pakai yang perbandingan berarti 1/2 dikali 10, hasilnya ini 5. Nah, lalu yang CaH2PO42 ini juga sama, 1/2 dikali 10, hasilnya 5. Yang 2CaSO4 juga 2/2 dikali 10 sama dengan 10. Nah, lalu kita kurangi hasilnya. 6 kurang 5, 1. Lalu yang CaH2PO42 dan 2CaSO4 kita biarkan saja karena tidak ada mol mula-mula. Jadi hasilnya tetap sama. Lalu sekarang kita sudah mengetahui setiap mol dalam senyawa mereka masing-masing. Nah, sekarang kita bisa cari si massa pupuk superfosfatnya. Jadi pupuk superfosfat ini kan CaH2PO42 ya. Nah, di sini kita udah tahu nih molnya si CaH2PO42 ini berapa, yaitu 5 mol ya. Nah, sekarang yang perlu kita cari ini adalah cari si MR-nya biar kita bisa dapat masanya. Nah, MR-nya ini kita dapat 234. Nah, untuk mendapatkan massa CaH2PO42 ini, kita kalikan 234 dengan 5 mol ini, yang dimana akan menghasilkan 1170 gram. Jadi, massa pupuk superfosfat yang dihasilkan adalah 1170 gram. Nah, gimana teman-teman belajarnya? Ngerti nggak nih? Kalau nggak ngerti, boleh ditonton dari awal lagi ya. Terima kasih.